Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi di hari yang baru ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baik ini. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami beristirahat. Kami ada di hari yang baru. Dan sebelum kami memulai aktivitas di hari yang baru ini, kami hendak sama-sama merenungkan firman Allah. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Allah menciptakan kita untuk sebuah alasan. Ayat pokok kita terambil dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perikop dari Mazmur 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur ini menguraikan berbagai aspek dari sifat-sifat Allah, khususnya kemahahadiran dan kemahatahuannya terkait dengan pemeliharaan umatnya. Pemazmur menggambarkan bahwa kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan tahu semua tentang kita. Tuhan tahu semua tentang saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Tuhan tahu kapan kita duduk dan berdiri. Tuhan juga tahu tujuan perjalanan kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan tahu yang mau kita katakan. Bahkan sebelum perkataan itu keluar dari mulut kita. Dan dikatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Betapa dahsyatnya Allah kita, membuat kita heran atas kemahatahuannya. Terlalu banyak dan terlalu luas bagi kita untuk kita memahami dan mengertinya. Namun, ada hal-hal yang bisa kita pahami sejauh firman Tuhan mengatakannya. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Mazmur 139 ayat ke-16. Tuhan melihat keberadaan kita selagi bakal anak. Alias sebelum kita menjadi embrio, Tuhan sudah melihat keberadaan kita. Hal yang lebih dahsyat lagi, semua hari-hari yang akan terbentuk sudah tertulis jauh sebelum kita lahir. Bayangkan bila kita punya sebuah buku agenda, ya, yang biasa kita lihat di toko-toko buku, ya, misalkan Gramedia gitu. Di dalam agenda tersebut biasanya tercantum hari-hari dan tanggal-tanggal yang akan ada di depan kita. Buku agenda biasanya memuat 1 tahun yang disesuaikan dengan kalender di tahun tersebut. Namun, agendanya Tuhan jauh lebih hebat, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Agendanya Tuhan memuat semua hari yang akan kita jalani selama kita hidup di dunia ini. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup manusia adalah 70 tahun. Dan jika kuat, 80 tahun. Dan selama 70 atau 80 tahun tersebut, Tuhan sudah menyusun agenda untuk kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita untuk sebuah alasan. Bahkan
Sebelum kita ada dalam benak orang tua kita sudah ada dalam pikiran Allah. Allah sudah membuat agenda kehidupan kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah mempunyai agenda dari Allah sudah mengisi hari-hari kita sesuai dengan agenda Allah tersebut? Apakah kita sudah menyelaraskan agenda kita dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan? Lalu, dari mana kita dapat mengetahui agenda Allah atas hidup kita? Satu-satunya cara untuk mengetahui agenda atau kehendak Tuhan dan tujuan hidup kita adalah dengan meluangkan waktu untuk mengenalnya. Saya mencoba memberikan ilustrasi agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut. Jika Bapak, Ibu, atau saudara-saudari membeli sebuah produk elektronik, katakanlah mesin cuci. Mesin cuci tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu kita mencuci pakaian kotor kita. Nah, biasanya di kardusnya atau di mesinnya akan dicantumkan negara pembuat mesin cuci tersebut. Jika mesin cuci tersebut diproduksi di negara Taiwan, maka dituliskan Made in Taiwan. Jika diproduksi di negara Korea, maka dituliskan Made in Korea. Demikian pun jika mesin cuci tersebut diproduksi di negara kita Indonesia, maka akan dituliskan Made in Indonesia. Dan kita juga tahu, kita juga akan mendapatkan buku manual atau buku panduan, ya, agar kita dapat mengoperasikan mesin cuci yang kita beli dengan baik. Ya, nah, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, di garis bawahi, kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan kita ini buatan Allah. Kalau tadi suatu produk dibuat di Taiwan, maka dikatakan Made in Taiwan. Kalau kita ini adalah buatan Allah, maka kita adalah made by God. Kita adalah made in heaven atau made in surga. Nah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Inilah alasan mengapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, karena kita buatan Allah, maka Tuhan juga memberi buku petunjuk, buku pedoman, ya, untuk kita menjalani hidup ini, yaitu Alkitab ini. Supaya kita hidup di dalamnya, di jalan yang Tuhan kehendaki. Mari kita membiasakan diri meluangkan waktu untuk mengenalnya dengan membaca Alkitab sebagai petunjuk hidup dan berbicara dengannya melalui doa secara teratur setiap harinya, atau yang biasa kita sebut dengan saat teduh. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kejadian kami adalah dahsyat dan ajaib. Engkau yang merancangkan kami, Tuhan, dari sejak semula, bahkan sebelum kami ada di kandungan ibu kami, Engkau sudah merancangkan hidup kami. Bahkan hari-hari yang akan kami jalani, Engkau sudah tulis, ya Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini, ya Bapa. Dan biarlah melalui firman ini, Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh mendekatkan diri lebih lagi kepada Engkau, Sang Pencipta kami. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Jadikan kami berhasil dan jadikan kami tetap menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.